Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opini Muklis, channel YouTube yang belum premium. Jadi kalau teman-teman nonton YouTubeku pasti nggak ada iklannya, soalnya belum premium. Oke ya, untuk hari ini saya mau bahas masalah Garuda Wisnu Kencana. Kenapa kok si Wisnu atau si Dewa Wisnu ini itu tuh menggunakan Garuda sebagai tunggangannya? Kenapa kok nggak pakai Lamborghini, Bugatti, atau Maserati untuk jadi tunggangannya? Hari ini kita bahas itu. Oke, kenapa kok hari ini bahas itu? Soalnya kemarin saya dapat kabar ya, katanya setelah pandemi ini itu GWK itu mau dibuka lagi objek wisatanya GWK. Jadi bagus ini kalau buat channel GWK ini. Jadi GWK itu kan sebenarnya dibangun itu udah sejak tahun 92 kalau nggak salah itu, dan baru selesai kemarin itu. Awalnya kan bentuknya itu kan patung kan ya, dari cor-coran dari batu dipahat. Tapi karena kendala ya, soalnya kan kalau patung itu kan berat, jadi untuk membuat patung yang sangat gede itu ngangkatnya itu susah untuk assembly menjadi satu bagian gitu. Itu susah. Akhirnya digantilah ke plat besi, tembaga sih, sorry. Soalnya tembaga itu materialnya gampang dibentuk. Senimannya kalau nggak salah Nyoman Warte yang bikin Garuda Wisnu Kencana itu, ada di Bali. Untuk size-nya itu sangat gede ya, lumayan gede ya, dan membanggakan Indonesia lah ya untuk patung Garuda Wisnu Kencana ini. Lebih tinggi daripada patung Liberty yang ada di Amerika. Oke, kita kembali ke tema awal ya. Kenapa kok Dewa Wisnu ini menjadikan Garuda sebagai tunggangannya? Kenapa kok nggak hewan lain atau mobil-mobil lain? Jadi dikisahkan ini cerita rakyat ya, dari masyarakat Bali itu menceritakan bahwa dulu itu ada seorang resi namanya Kasyapa kalau nggak salah. Kasyapa, itu punya 2 anak cewek semua. Anaknya itu yang pertama itu namanya Kadru, yang kedua namanya Winata. Nah, terus pada suatu hari, biasanya kan kalau cerita rakyat itu kan diawali dari pada suatu hari. Pada suatu hari itu bapaknya ini atau Kasyapa ini itu tuh punya 2 telur yang dikasihkan pada 2 anaknya. Nah, bapaknya ini itu memerintahkan untuk jika nanti telur itu menetas, tolong dirawat dan dibesarkan seperti anak sendiri. Akhirnya anak pertama si Kadru ini dapat 9 ekor naga, sedangkan Winata itu cuma dapat 1 ekor burung yang diberi nama Garuda. Namanya sifat manusia ya, dikasih 9 naga malah tidak bersyukur, tapi malah iri sama Winata. Yang notabene cuma dapat 1 burung. Irinya kenapa? Irinya itu merawat 1 anak itu kan lebih mudah daripada 9 anak. Nah, si Kadru ini merasa kesusahan atau kecapean dalam mengurus 9 ekor naga. Akhirnya si Kadru ini punya niat jahat lah. Gimana caranya untuk dia itu tukar nasib atau 9 ekor naga ini biar dipelihara oleh Winata. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia itu menanyakan kepada bapaknya siapa ini, Pak, kita itu kan dari dulu sering didongengin masalah kuda uci suara atau Pegasus lah, kuda bersayap. Nah, terus si bapaknya ini bilang
Kadru ini bilang, bisa nggak Bapak mendatangkan si Pegasus ini? Oh ya, besok saya akan panggil Pegasus, kalian biar bisa melihatnya secara langsung. Oke. Setelah itu Kadru menantang Winata untuk taruhan, menebak warna dari Pegasus ini. Nah, terus kemudian si Kadru menebak warna hitam, si Winata itu menebak warna putih dari Pegasus itu. Nah, terus kemudian si Kadru ini bercerita sama anak-anaknya si naga ini. Nah, ternyata si anak-anaknya ini pernah melihat warna Pegasus dan mereka mengatakan bahwa warna Pegasus itu putih, bukan hitam. Nah, si Kadru bingung, akhirnya memerintahkan anak-anaknya ini untuk sebelum Pegasus datang itu naga-naga ini suruh menyembur agar warnanya itu kebakar jadi warna hitam. Seperti itu kan ya. Nah, terus setelah itu setelah disembur itu warnanya hitam. Jadi si Winata ini tahunya kalau Pegasus itu warnanya hitam. Akhirnya dia kalah bertaruh dan si Winata ini disuruh merawat 9 ekor naga plus 1 ekor elang sebagai anaknya atau 1 garuda. Selama bertahun seperti itu. Sedangkan Kadru ini cuma glundrak-glundruk nang omah, ora ngopo-ngopo, kaya kumbahan ngono lah. Lambat laun akhirnya Garuda ini tumbuh sampai dewasa dan bertanya kepada Winata, kepada ibunya, Bu, ini kenapa kok ibu mau sih merawat 9 ekor naga padahal itu tuh bukan anakmu? Makanya dijelasin lah. Nah, si Garuda ini kan tahu kan, dia kan sering terbang ke langit dan sudah melihat Pegasus atau kuda ucai suara. Nah, kuda ucai suara ini warnanya itu putih, sama kayak tebakan Winata. Ini pasti ada apa-apa, ini pasti ada campur tangan dari 9 naga. Akhirnya si Garuda ini marah, menyerang 9 ekor naga, sampai 9 ekor naga ini jatuh semua. Ada yang kulitnya terkelupas karena cakarnya Garuda dan lain sebagainya. Pokoknya kalah semua. Terus akhirnya si Kadru ini datang, bilang ke Garuda, emang bener kamu bisa menang melawan anak-anakku, tapi perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Jadi ibumu tetap harus mengasuh 9 ekor naga. Kalau semisal mau menghilangkan perjanjian ini, kamu harus memberikan saya itu air Tirta Amarta atau air keabadian. Jadi kalau ada seseorang yang meminum air itu atau menjilat atau apalah, 1 tetesnya itu bisa membuat dia itu akan hidup abadi. Namanya Tirta Amarta. Oke. Akhirnya Garuda ini terbang ke langit, melintasi 7 samudra 7 benua selama 7 hari. Gak ketemu kan ya. Akhirnya datanglah si Dewa Wisnu. Ditanyalah, kan merasa kasihan juga kan ya. Udah 7 hari 7 malam. Kan Garuda itu nyari apa sih kok mutar aja. Akhirnya si Wisnu datang. Terus ngomong, nyeritain kejadian tadi. Nah, setelah itu dikasihlah sama Wisnu air Tirta Amarta. Kemudian balik lagi ke bumi, ke tempatnya. Baik. Terus kemudian
Tirta Amarta ini atau airnya ini dikasihkan ke Kadru. Nah, ketika dikasihkan ke Kadru, Dewa Indra ini datang untuk merebutnya. Nah, akhirnya air Tirta Amarta ini tumpah ke rerumputan gitu. Nah, karena sifat-sifat naga ini kan serakah kan ya mereka ya. Akhirnya si naga ini pengen hidup abadi. Akhirnya tumpahan itu mereka jilat-jilati pakai lidah mereka. Nah, waktu menjilat-jilat itu kan nempel di semak belukar gitu yang tajam gitu kan ya. Nah itu tuh lidahnya itu sampai sobek-sobek. Akhirnya Indra itu ngomong, ini adalah wujud kerakusan seseorang. Maka kelak anak cucumu akan memiliki lidah yang terbelah jadi dua. Jadi semua reptil, ular, terus apa nih ya? Nah, pokoknya itu jenis reptil itu, kadal, biawak itu pasti lidahnya terbelah jadi dua. Itu gara-gara keserakahan 9 naga itu. Nah setelah itu si Garuda baliklah, soalnya tadi kan si Wisnu waktu menyerahin air keabadian atau Tirta Amarta ini kan punya janji kan, ini tak kasihkan ke kamu, tapi kamu harus jadi tungganganku. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi si Garuda ini rela berkorban untuk memerdekakan ibunya dari penjajahan yang dilakukan oleh Kadru. Dan ini yang mendasari negara kita menjadikan Garuda ini sebagai lambang negara. Nah, hewan Garuda ini punya filosofi bahwa dia itu bisa memerdekakan ibunya. Nah, di Indonesia kan biasanya kan nyebutnya kan ibu pertiwi kan ya. Jadi filosofinya itu si Garuda ini memerdekakan atau mengorbankan dirinya untuk ibu pertiwi. Itulah lambang Garuda itu. Apa ya? Kalau dipikir-pikir ya, itu kan si Garuda ini kan bisa melepaskan atau menghilangkan penjajahan dari ibunya terhadap Winata kan ya, terhadap Kadru kan ya. Tapi Garuda ini itu juga tidak merdeka, soalnya dia harus jadi tunggangannya Dewa Wisnu. Dan itu yang terjadi di Indonesia saat ini juga seperti itu. Kita merdeka dari penjajah, Ibu Pertiwi itu merdeka, udah nggak dijajah lagi. Tapi Garuda atau anak-anaknya itu tuh masih jadi tunggangan oleh Dewa Siwa. Jadi makna kemerdekaan sebenarnya itu belum terjadi. Nah, apakah akan selamanya seperti ini? Apakah Indonesia ini akan jadi tunggangan selamanya atau benar-benar merdeka 100%? Gitu sih. Itu ya sedikit opini Muklis di episode kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau komen, silahkan tulis di bawah aja. Kalau ada saran mau nampilin tema apa lagi, bisa di komen.